orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri, sampai dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang aibnya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman, sedaya ingkang sangat kula mulyakaken, mugi-mugi pinaringan sehat seger waras, panjang umur barokah manfaat maslahat, dan mugi-mugi pinaringan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu anugerah yang luar biasa. Kula secara pribadi ditakdirkan untuk bisa berjamaah di Masjid Nurul Iman kepanggih panjenengan sedaya. Tentu ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut saya syukuri. Lebih-lebih pertemuan kita ini adalah pertemuan ibadah. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah niku matur makaten, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang Islam. Alhamdulillah, ini kan anugerah Allah. Kula panjenengan dipilih oleh Allah menjadi orang yang Islam. Antara lain Islam itu purun salat subuh. Dari sekian banyak orang yang mungkin ada di kawasan perumahan ini, Masya Allah, kula panjenengan yang dipilih oleh Allah. Qad aflaha. Sungguh beruntung. Ini anugerah yang luar biasa. Allah menggerakkan hati kita, menguatkan langkah kita untuk hadir di masjid, beriktikaf, salat subuh, kemudian ngaji sareng-sareng, nanti kita akhiri dengan salat syuruk atau salat isyraq. Qad aflaha, fajja, orang yang Islam. Para bapak, para ibu, waruziqa kafafa. Di samping Islam, beruntung orang yang Islam, lalu waruziqa kafafa, diparingi rezeki cukup. Subhanallah, tidak bersabda kaya Rasulullah, tapi diparingi rezeki cukup. Sing badhe didahar cukup, badhe tumbas griya cukup, badhe ganti mobil cukup. Sing penting mboten ganti bojo lho. Ngapunten. Kan mboten saged ditukar tambah, nek mobil lah saged nggih. Ditukar tambah, nek bojo gak oleh ditukar tambah niku. Ngapunten. Para bapak, para ibu, warusiqa kafafatan. Lalu yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah memberi kula jenengan
Wa qanna'ahu Allah. Ati niki diparingi nerima. Qana'a. Menerima. Merasa sampun nyaman dengan anugerah Allah. Merasa sampun nyaman dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita. Sudah tidak kurang apa-apa di lisan alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, hanya gara-gara alhamdulillah itu lalu kulo jenengan manawi salat itu kalau bangun dari ruku berbeda dengan bangun dari yang lain-lain. Maos ipun nopo? Sami Allah liman hamidah. Niku lak ceritanya tentang fikih niku. Bapak Ibu, Masya Allah, sahabat Abu Bakar itu di antara sahabat yang tidak pernah absen berjamaah bersama Rasulullah. Bukan tidak pernah absen sholat, tidak pernah absen berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, sami kali panjenengan sedaya nggih. Alhamdulillah. Kira-kira tahu absen apa tentang mriki? Ya bolak-balik. Khalifah Abu Bakar itu termasuk di antara sahabat yang tidak pernah absen berjamaah sareng Rasulullah. Masya Allah, suatu hari ketika sholat asar, beliau terlambat. Dan faghtammah, lalu beliau susah. Kenapa? Absen berjamaah itu menjadikan beliau itu susah. Subhanallah. Kadang kalau jenengan absen sholat gak susah plus betul nyuwun pangapunten. Niki absen berjamaah, lalu sahabat Abu Bakar itu faghtammah, lalu beliau susah. Gara-gara napa? Absen berjamaah. Sumahar wala ilal masjid. Beliau lajeng lari, melajeng menuju masjid dengan harapan si nututi berjamaah. Ternyata fawajadahu sallallahu alaihi wasallam raqi'ah. Ternyata ketika sampai di masjid, beliau masih nutut, Rasulullah itu masih sedang ruku. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Alhamdulillah. Saking seneng nih si nututi berjamaah. Alhamdulillah. Oten sanjang ibu sahabat Abu Bakar. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng malaikat Jibril ngingken Nabi Muhammad kagem maos sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memuji beralhamdulillah kepada Allah. Sinten? Sahabat Abu Bakar. Subhanallah. Alhamdulillahnya Abu Bakar itu ngantos diabadikan di dalam salat. Sami Allahu liman hamidah. Makanya subhanallah, kula kalian panjenengan sing saged beralhamdulillah. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Allah menganugerahkan kula jenengan qanaah, neriman, sampun merasa nyaman dengan apa yang Allah berikan pada kita. Lajeng teng ati, alhamdulillah. Qad aflah, beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Islam diparingi rezeki cukup dan diparingi neriman. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, Masya Allah, monggo kita sareng-sareng ngaos kitab Wasiyatul Mustafa. Pangapunten kula tasik kagem kitab digital iki boten sempat tumbas teng Ampel. Teng Surabaya niku tempate nggih teng Ampel sadian kitab. Teng Royal boten enten nggih teng Royal nggih. Nggih boten enten teng Royal, teng Ampel ngoten nggih. Nggih pun dangu boten teng Ampel enten 2 mingguan menawi boten teng Ampel. Dados mohon maaf kula tasih ngagem kitab digital. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau wingi Allahu yarham al-Ustaz Muhammad Azhar maos kitab Wasiyatul Mustafa teng mriki ngantos tanda-tandanya sabar yang terakhir. Kula dipun kintuni Ustaz Iskandar pertemuan yang terakhir tentang tanda-tandanya sabar. Lajeng sing kaping ingkang salajengipun tanda-tandanya iman. Nasihat Rasulullah ingkang salajengipun, ya Aliyu lil mu'mini salasu alamatin bughdul mal wa bughdun nisa wa bughdul kalam fi a'radin nas. Ya Ali, hai Ali,
lil mukmin niku kagem tiang ingkang beriman salasu alamatin dining 3 pertanda. Ingkang pertama bughdul malih, boten remen arto, kaseneng duit. Ngapunten. Niki kula ngeten wingi pas buka ini, ya Allah. Iki ngajine kok langsung gak seneng duit niki. Niki sakit kula ngaturaken, tapi abot niki, estu abot niki. Sing pertama tanda-tandanya orang yang beriman niku bughdul malih, boten remen arto, boten remen duit. Wa bughdun nisa, boten remen tiang estri. Ngapunten, nggih. Mangkelah penjelasannya mangke. Wa bughdul kalam, boten remen wicantenan fi a'radinas, tentang privasi orang lain. Fi a'radinas ing dalem pira-pira kewiranganipun ke menapa nggih privasinya anas manungsa masyarakat. Niku pesen Rasulullah ingkang kaping sekian dumateng Imam Ali. Para bapak, para ibu, alhamdulillah kula ulangi malih. Allah mentakdirkan kita jadi hamba-hamba Allah yang beriman. Semua orang dikasih rizki oleh Allah, tapi tidak semua orang dikasih iman. Termasuk mohon maaf di lingkungan rungkut harapan ini, semua orang dikasih rizki oleh Allah, tapi tidak semua orang dikasih iman. Ini anugerah Allah. Maka tentu para bapak, para ibu, keimanan yang Allah berikan kepada kita ini suatu anugerah yang perlu kita rawat. Kados, ngapunten. Kalau jenengan kagungan mobil, masya Allah kepanasan, kehujanan, beletok, ya dirawat, disemprot, dibawa ke tempat penyucian mobil. Untuk apa? Perawatan. Per 6 bulan sekali dibawa ke bengkel, ada tune up, ada ganti oli, kagem nopo? Perawatan. Subhanallah. Bahkan zaman sakniki bojo niku nggih perlu dirawat kan nggih. Bojone malah luwih larang perawatan bojo kadang nggih ketimbang perawatan mobil itu nggih. Ngapunten. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah. Kalau mobil saja yang duniawi. Kalau mobil saja yang duniawi. Subhanallah. Yang hanya sementara, mobil itu kelak ketika kita mati tidak akan ikut. Masya Allah. Kalau mobil saja yang sifatnya sementara, duniawi, Masya Allah, itu kita rawat, kita tune up, kita ganti oli, kita ganti ini dan itu. Kalau mobil saja kita rawat, kalau motor saja kita rawat, Masya Allah. Lebih-lebih kita istri kita rawat, rumah kita rawat. Yang semua itu akan kita tinggalkan nanti di akhirat. Masya Allah, ketika kita meninggal, maksud kula, semua akan kita tinggalkan. Itu kita rawat. Apalagi iman. Bapak Ibu, hanya iman dan amal yang akan terus setia nyarengi kula kalian jenengan. Ngantos teng liang lahat, ngantos di masa pembangkitan, di yaumil hasyr, di yaumil hisab, dan seterusnya. Iman dan amal ingkang estu setia nyarengi kula kalian panjenengan semua. Nafsi bojo, nafsi suatu hari. Pramila para bapak, para ibu, penting merawat keimanan, penting ngerekso keimanan, penting mencunap keimanan. Makanya kata Rasul dalam hadis, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Di-upgrade keimanannya, di-tune up keimanannya. Kali napa? Bukan dibawa ke bengkel, bukan dibawa ke tempat-tempat perawatan kecantikan, boten. Tapi antara lain dibekto masjid, zikir, langkung-langkung, zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil diangen-angen,
Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Yang mengatur semuanya, termasuk sing maringi urip, maringi kula kalian panjenengan sedaya, boten enten malih kejaba Allah Subhanahu wa taala. Niki mengupgrade keimanan kula jenengan. Niki mencun up keimanan kula jenengan. Terus kita rawat. Bagaimana tanda-tanda keimanan? Tanda-tanda orang yang beriman niku. Kula kalian panjenengan nopo termasuk orang yang beriman? Sing estu iman maksudnya. Insyaallah di dalam Al-Qur'an Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Merekalah mukmin yang hakka, yang hakiki, yang sebenarnya. Niki pripun? Iman itu perspektif Al-Quran, lalu iman perspektif Rasulullah dalam nasihatnya kepada Imam Ali. Berikut. Sing pertama, nyuwun pangapunten. Mula niki saged matur niki, tapi abot niki saestu. Buhdul mal. Niki tondo-tondoni tiang niku estu iman. Manawi teng manah niki apunten. Kula terjemah sederhana mawon. Mboten pati seneng dhuwit ngoten mawon. Mboten kedunyan ngoten nggih. Mboten kedunyan. Nek cara benci dhuwit ngoten kok sawangane pripun ngoten nggih. Subhanallah nggih. Teng ati niku paling tidak mboten kedunyan. Napa mboten kedunyan? Ya mboten dhuwit kok sing dipikirin ngoten nggih. Ngapunten. Subhanallah. Niku tanda-tandane tiyang sing beriman. Kita niki ngapunten, kula jenengan iki iman napa boten? Tandha-tandhane manawi teng manah kula kalian panjenengan niki nyuwun pangapunten. Nggih, paling tidak luwih seneng akhirat tinimbang dunya. Paling tidak lah niki, paling tidak. Nek saged ancene boten seneng blas. Saged, tapi abot. Wong teng Al-Qur'an niku diaturaken. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Rumiyin ke zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Musa, sampun termaktub di suhufnya Nabi Ibrahim, di suhufnya Nabi Musa. Pripun menungso niku bal tu'sirunal hayatad dunya. Dhisik dunyo, memprioritaskan dunia, mengutamakan dunia, tegese sik langkung seneng duit tenimbang akhirat. Lho niki. Tapi orang bapak para ibu yang sing estu iman. Subhanallah. Enten rasa. Nggih, ngapunten. Mungkin duwe kata, tapi boten teng ati. Nggih. Boten bareng sugih. Khalifah Utsman niku sugih. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku sugih. Tapi kekayaannya niku boten teng mriki. Boten ganggu mriki. Subhanallah, mungkin nyuwun pangapunten panjenengan natos pireng sahibut thariqah asy-syadziliyah, muassisut thariqah asy-syadziliyah, al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili. Sugihnya luar biasa. Subhanallah. Padahal beliau niku dikenal dengan al-Qutub, seorang wali yang luar biasa. Tapi beliau niku senau sugih. Dunya niku boten mlebet teng ati. Cukup teng lemari mawon, cukup teng dompet, atau cukup teng ATM mawon. Teng ATM boleh miliaran. Tapi teng mriki
la ilaha illallah. Coba tuh angel gitu niki, angel. Ngaturaken gampang gitu niki. Tapi nandangi ngeten niki sing angel. Bughdul mal. Boten kedunyan. Boten seneng duit. Subhanallah. Enten sahabat niku matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ila amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Rasul jenengan tunjukkan kula Rasul suatu amal yen dalem amalaken Rasul kula niki disenengi Gusti Allah. Wa ahabbani an-nas, dan dia senengi manungsa. Napa dipun Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Subhanallah. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Nek kepengin disenengi Gusti Allah, izhad fid dunya. Sing zuhud. Zuhud niku napa? Nek teng dunia akademis niku dimaknai asketisme. Napa? Zuhud niku napa? Ya gak seneng. Gak seneng. Nggih. Sakit sugih, montore Alphard ngoten. Omahe gede, bojone 3 ngoten. Ngapunten, tapi boten mlebu ati. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Izhad fid dunya, sing zuhud urusan dunya. Nggih. Mboten nggih cara tiyang mriki ngoten, aja kedunyan ngoten, aja ngoten. Dunya tok sing dipikirin. Yuhibbukallah. Allah akan senang kepadamu. Wazhad fima 'indan nas. Mohon maaf. Wazhad fima 'indan nas. Sing zuhud, ojo mikir apa yang ada di tangan orang, apa yang menjadi milik orang. Ojo mikiri sugine wong. Ojo mikirin karire wong, ojo mikirin omahe wong. Napa malih mikirin bojone wong. Ngapunten nggih. Izhad wazhad fima 'indan nas, apa yang ada di tangan orang, apa yang menjadi milik orang. Ojo dipikirin. Wis tangga sugih, tangga napa? Ojo mikir niku. Ojo mikir niku. Itu miliknya orang. Nyuwun pangapunten. Wong kadang kula kalian panjenengan iki nyuwun pangapunten. Bojone dhewe gak dipikirin malah mikirin bojone tangga kadang. Nauzubillahi min dzalik. La haula wala quwata billahil aliyil azim. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah. Maka cara untuk mendapatkan mahabbah dari Allah, karena kita ini sudah benar-benar beriman kepada Allah, paling boten monggo sareng-sareng ojo kabeh-kabeh niku dunyo, ojo kabeh-kabeh dunyo. Paling tidak seimbang ngoten nggih. Paling tidak seimbang, paling tidak seimbang. Kados donga teng Al-Qur'an niku. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Paling tidak anjene seneng dhuwit ya napa nggih dipadosi lho anjene seneng pripun, tapi ojo sampai lali akhirat. Ojo sampai lali akhirat. Mergo napa niki sangu kula jenengan akhirat niki. Mila dawuhipun seorang guru kula Mbah Yai Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat niku matur nggih ngapunten. Ya kudu wonten saat dimana kita ini golek akhirat. Ya seneng duit pripun anjene menungso nggih. Abot mboten seneng duit niku pripun anjene menungso. Allah sampun dawuh kados ngoten, bal tu'sirunal hayatat dunya. Angel anjene. Kudu gak seneng duit mboten angel. Pripun. Tapi sing penting ojo sampai lali golek akhirat. Apunten, Bapak Ibu. Kalau kebahagiaan di dunia, kalau kemuliaan di dunia, kalau kekayaan di dunia ini harus kita perjuangkan, harus kita kerja keras. Subhanallah. Panas kita lawan, hujan, nggih. Itu bukan halangan, capek kita bangkit. Nopo? Dolek duit. Nek dunia yang sementara itu harus kita perjuangkan untuk memperolehnya. Napa malih akhirat.
Napa malih akhirat nggih ngapunten napa malih nyuwun pangapunten sampun sepuh-sepuh sampun purna kerja saatnya dolek akhirat niki kasih sayang Allah panjenengan dening Allah dikasih waktu umur yang panjang untuk mengisi mungkin dahulu absen sakniki menambal absen kita dahulu untuk dolek akhirat niku wow pun dados sing pertama tondo-tondo tiyang niku sing estu beriman nek teng ati niku wonten rasa gak seneng duit ngapunten paling tidak boten kedunya ngoten. Kemudian yang kedua para bapak para ibu masya Allah nopo wabudun nisa teng ati gak seneng itu napunten nggih jujur mawon bapak-bapak kira-kira ketinggal wong wedok ayu ngoten kira-kira seneng lho mboten jenengan seneng mboten pun mboten seneng nggih nek kula jujur mawon seneng kula nyuwun pamunten nggih iki saestu subhanallah antara lain bukti keimanan yang hakiki nu nek neteng manah kula kalian panjenengan pun mboten seneng. Maksudipun tiang istri nunggi, tiang istri yang bukan istri kita, yang bukan anak kita, pun betul. Kita wedok ditutup, tapi ditutup jarinya rada orang haram. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu, ini keimanan. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati pasti ini dosa, ini maksiat, betul senang. Subhanallah. Nuwun pangapunten. Itu keimanan. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an, kalau perspektifnya Al-Qur'an, iman niku pripun? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jenengan nek kepingin ngukur misalnya ngukur kalian duit kok angel niki ukuran nek jenengan wonten rasa teng ati berarti iman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina idza dzukiru innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah adalah mereka ketika nama Allah itu disebutkan bir Allah napa malih enten suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu disebutkan. Mohon maaf. Wajilat qulubuhum. Enten getaran tengah hati. Ya Allah. Enten getaran tengah hati. Subhanallah. Kira-kira kalau jenengan pirang adzan itu enten getaran lho mboten. Niki nyuwun pangapunten. Niki ngajine niki tingkat abot niki, tingkat tinggi niki. Saestu tingkat tinggi dalam hal aplikasinya, plak penerapannya. Namung ngaturaken gampang niki. Saestu. Tapi terapane angel niki. Saestu. Mukmin niku pripun? Pas pireng Allah enten getaran tenan. Wajilat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ada ayat-ayat Allah dibaca, subhanallah, semakin kuat, semakin yakin, semakin mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku iman. Apa nih? Apa? Paling tidak enten azan nggih diparani ngoten nggih. Paling tidak ngoten wonten azan diparani paling tidak lah wong jenenge menungso akhir zaman. Muga-muga disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kate gak seneng dhuwit pripun nggih. Kate gak seneng wong wedok pripun wong subhanallah nafsune kados ngeten. Meten Al-Qur'an ngoten. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i nggih. Manusia itu memang oleh Allah digoda dengan apa? Dengan perhiasan berupa apa? Hubbus syahawat.
diparingi syahwat, diparingi nafsu, antara lain minan nisa tiang estri. Subhanallah. Nek kotok wong wedok ayu niku terutama kula sik nom gak gelem meremblas. Subhanallah. Subhanallah. Itu wabot iki. Sing kaping 3. Para bapak, para ibu niki sing kaping 3. Mungkin lebih mudah sing kaping 3 niku. Napa? Sing kaping 3 wa bughdul kalam fi a'radin nas. Boten remen wicantenan tentang privasi orang lain. Ini paling gampang nih, paling gampang. Nyuwun pangapunten. Dari sang 3 ini sing paling gampang nih mboten. Kecuali mungkin sampun usia 7 dosa, 8 dosa, sing sepuh-sepuh sing usia 7 dosa mboten kira-kira sik seneng dhuwit mboten nggih. Nggih, sik seneng nggih. Nggih ngapunten. Kira-kira sik seneng ningali ten estri lho mboten nggih, sing sepuh-sepuh niku sing ngapunten. Nek pun boten wis berarti pun hebat panjenengan wis. Ketok ngayu semerem ngoten wis luar biasa itu. Keimanannya luar biasa. Nah, sing kaping 3 niki sing paling gampang, Dan ini penting sing kaping 3 niki. Napa? Wa bughdul kalam fi a'radin nas. Boten remen wicantenan tentang orang lain. Boten remen. Makanya kata Rasulullah napa? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang hebat itu adalah orang yang dana nafsahu. Orang yang pinter muhasabah. Orang yang pinter ngitung awake dhewe. Orang yang pinter membaca dirinya sendiri. Orang yang pinter melihat aibnya sendiri. Sanes tiyang sing pandai merangkai kata, membangun kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf hanya untuk berbicara aib privasinya orang lain. Betul. Niku sanes yang pinter. Tiang pinter niku tiang yang subhanallah tentang griya, subhanallah. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Di rumah sendirian, tidak ada siapa-siapa, zikir kepada Allah, muhasabah, fafadat ainah. Berbes milih iling kalian dosa-dosa, subhanallah, menyebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Melebet teng rasane ati. Astaghfirullahalazim dirasakan mula mergo napa iling karo awone awake dhewe, iling karo eleke awake dhewe, mboten iling karo dosane wong liya. Niku tiyang sing hebat, niku hebat niku. Kula kalian panjenengan dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, hebat. Makanya dalam hadis lain napa? Tuba, beruntung liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri sampai dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang aibnya orang lain. Sekali lagi, tuba, beruntung. Manakala kalian panjenengan pinaringan, mohon maaf kepribadian, subhanallah seneng mikirin dosane awake dhewe, seneng angen-angen, subhanallah kekurangan awake dhewe. Kok niku sing seneng? An uyubin nas, sampai tidak punya waktu untuk berpikir tentang orang lain, tentang aib orang, tentang privasi orang. Gak ada dalam pikiran kita. Kenapa? Sibuk mikirin awake dhewe selamat napa boten. Benjing nikmati ku mati husnul khatimah napa boten. Pas mati niku eling Allah napa eling dhuwit. Nyuwun pangapunten la haula wala quwata illa billah. Nyuwun pangapunten. Mikir, ya Allah aku disisu nikmati ku sae napa boten. Parmati niku subhanallah mulya napa boten. Niku sing dipikir. Akhirnya apa? Boten sempat mikirin dia, boten sempat mikirin dia. Toba, beruntung. Hebat yang sing kados ngoten. Makanya para bapak, para ibu ingat satu muliakan aturipun Allah, dawuhipun Allah wonten ing surat Al-Hujurat napa? Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Sampun diaturakan kalian Ustaz almarhum Allah yarham Ustaz Azhar dalam pertemuan sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, tentang prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Ojo dolek-dolek salahe wong liya. Wala tajassasu, nek kepengin selamat. Ojo dolek salahe wong liya. Sebab Bapak Ibu nyuwun pangapunten, sinten sing sempurna? Ngapunten. Nggih, wa khuliqal insanu dha'ifa. Menungso niku terbatas, lemah. Tak ada yang sempurna kecuali para nabi-nabi Allah, para rasul Allah, mungkin para wali-wali Allah diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kalian panjenengan sing dereng napa-napa niki subhanallah dha'ifa, lemah, punya kekurangan, punya keterbatasan pasti. Tapi kenapa kadang nyuwun pangapunten lebih seneng mikirin salahe wong tenimbang salahe awake dhewe. Mila sampai jadi penekanan di dalam Al-Qur'an. Wala tajassasu. Ojo tolek-tolek salahe wong liya. Ojo. Insyaallah. Dan Bapak Ibu, kalaupun kita tahu salahnya orang lain, kita tahu aibnya orang, kita tahu privasi orang, kita tahu rahasia orang. Dilanjutkan dalam ayat itu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ojo dadi alat rasan-rasan. Jangan jadi pergunjingan. Kita tahu salahnya orang. Subhanallah. Tapi kalau jenengan tidak menjadikannya sebagai alat untuk rasan-rasan, pergunjingan, Masya Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita pun sama dengan mereka, memiliki kekurangan. Bisa jadi kekurangan dan kelemahan kita, aib dan privasi kita lebih jelek dibandingkan mereka. Tapi nikulah menungso nyuwun pangapunten, kadang mohon maaf lebih tertarik untuk berbicara tentang orang. Ketul kaiso ngomong tentang awake dhewe, tentang eleke awake dhewe. Padahal itu tanda-tandanya orang yang beriman. Pripun? Satu, boten seneng duit. Nomor kali, boten seneng tiang estri. Nyuwun pangapunten. Sing kaping 3, boten seneng wican tenan tentang privasi orang lain. Jika itu yang ada dalam diri kita, Masya Allah, syukur, alhamdulillah. Meripat diparingi merem ningali nopo-nopo sing boten sae. Alhamdulillah, lisan diparingi meneng tidak berbicara tentang orang. Alhamdulillah, teng ati diparingi boten kedunya. Teng ati diparingi boten kedunya. Kita syukur kepada Allah. Itu anugerah yang luar biasa dari Allah. Itulah keimanan yang hakiki. Itulah keimanan yang sejati. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Iman itu bukan di keningnya hitam, boten. Iman itu teng dodo, boten teng mriki. Tentang mriki sanes. Iman itu teng mriki. Teng mriki ini mohon maaf mungkin ahli sujud. Tapi pikiran seneng duit. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Sering ngelek-ngelek wong liya ngoten nggih kadang-kadang lak ngoten nggih ngapunten. Mriki ini cemeng tapi sering ngelek-ngelek wong liya ngoten nggih. Sering mencelakakan orang, menerakakan orang. Rasulullah itu ingin umatnya itu masuk surga semua. Kok umat sing api-api dicelakakan, dinerakakan. Lha pripun iku nggih? Itu kan paradoks dengan keinginan besar Rasulullah, harisun alaikum bil mu'minina raufur
rahim. Rasulullah niku ngoten. Rasulullah itu punya ambisi yang kuat. Gimana umatnya ini masuk surga semuanya? Malah kok di neraka-neraka. Nyuwun pangapunten. Niki para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyaken yang harus kita jaga. Nek teng siiran, enten siiran. Kula niki seneng mirangaken siiran niku. Kafir dewi gak dikateki. Jadi artinya apa? Salai dewi gak diurusi, malah ngurusi salai wong liya. Ternyata tidak seperti itu Islam. Islam itu gimana kita introspeksi untuk memperbaiki diri kita, bukan berbicara tentang orang lain. Itulah subhanallah para bapak, para ibu, nasihat Rasulullah kepada Imam Ali dalam paragraf yang kesekian. Mungkin saking menapa ingkang sampun kula aturaken wonten ingkang badhe didialogkan, kula sumanggaken. Tapi ojo angel-angel kaya esuk jawab kula. Mungkin wonten sing badhe tanglet monggo kula sumanggaken. Pilih wonten. Nggih, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Apakah itu yang menyebabkan manusia itu harus dikubur? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyakaken, niki kula maos ayatipun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُودٍ. Antara lain banyak sih sebetulnya ayat yang menjelaskan tentang itu. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam, produksi. Manusia kula jenengan sedaya reproduksi. Sulalatim min tuin, nek kula jenengan. Nek Nabi Adam itu diciptakan saking nopo? Min solsolin, dari tanah liat kering. Nggih. Dari tanah liat yang kering, itu Nabi Adam. Manawi kula kalian panjenengan ini niki di surat Al-Hijr. Nek kula jenengan itu diciptakan dari apa? Di dalam Al-Qur'an diaturaken min sulalatim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari tanah. Cukul jagung, cukul beras dikonsumsi oleh orang tua kita, jadi sari di dalam tubuhnya, jadi air mani, lalu ketemu ovum, jadilah manusia. Ini teori reproduksi. Kalau teori produksi manusia, Nabi Adam itu dari tanah gamping. Jadi berbeda. Nabi Adam dengan cucu-cucunya ini berbeda. Cara di mana Allah membuatnya. Jadi kita dari tanah juga, tapi tidak langsung dari tanah, melainkan dari sarinya tanah. Jagung terus nyuwun pangapunten subhanallah, tumbuh terong mandun ngoten di dahar dadi sari, dimakan, dipencek, dibakar nggih, di napa didamel pencek terong, akhirnya anake ngantukan. Ngapunten. Bahan bakunya dari terong. Nyuwun pangapunten guyon kok niku nggih ngapunten. Jadi para ibu, ada teori tentang produksi manusia, ada teori tentang reproduksi. Berbeda antara Nabi Adam dengan anak cucu Adam. Yang anak cucu Adam panjang sekali nih. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ayat 14 ayat Al-Mu'minun. Teori reproduksi. Jadi awalnya jadi sari di dalam tubuh orang tua kita, kemudian subhanallah jadi air mani itu berada di dalam rahim itu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis lebih detail, 40 hari berupa gumpalan, 40 hari kemudian berupa gumpalan darah, kemudian 40 hari kemudian berupa gumpalan daging, 40 hari kemudian lalu ditiupkan ruh ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti 3 kali 40 hari berarti dalam usia kandungan 4 bulan. Kadang mohon maaf, kadang sebagian orang ada syukuran bancaan sebelum 4 bulan. Untuk apa? Mendoakan kandungan agar oleh Allah diberi keselamatan. Mergo napa? Mumpung dereng ditiupkan ruh, catatannya masih belum dicatat oleh malaikat, didoakan terlebih dahulu. Niki teori reproduksi. Nggih. Lalu para bapak, para ibu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, lalu manusia itu oleh Allah oleh kita semua ketika mereka meninggal itu sesuai dengan syariat Islam diwajibkan untuk dikubur kembali ke tanah lagi. Dikubur lu nggih, bukan dibakar lalu dilarung ke laut, bukan, tapi dikubur. Ya sebagaimana sunnah tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ngoten Ibu nggih, tentang teori tentang manusia, produksi dan reproduksi. Wonten malih sing badhe tanglet. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Zikir yang seperti apa Ustaz yang bisa membawa kita nanti ada Allah yang sempurna. Zikir bisa membawa kita ada di dunia sempurna. Tapi yang selama ini mungkin kita lakukan zikir ini hanya sekedar seperti ucap sana saja, tapi belum berkomitmen. Strategi atau seperti apa? Masya Allah. Zih matur nuwun. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bapak Ibu, Masya Allah. Memang ada tahapan nggih. Ada tahapan zikir. Apot anjene nggih, apot. Makanya kula natos maos di dalam salah satu kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, ada salah seorang syekh zaman dulu itu mengatakan istighfarku iki sik perlu diistighfari. Padahal wis istighfar. Justru istighfarnya yang perlu diistighfari lagi. Kenapa? Karena istighfarnya ngapusi. Jale jaruk sepuro, tapi mek diwaca tok. Teng ati gak jaluk sepuro. Ngapunten. Makanya ada sebagian syekh dahulu itu yang menyatakan istighfarku itu perlu diistighfari. Kenapa kok perlu diistighfari? Nggih. Mergo kami lewat tok. Subhanallah. Boten enten penghayatan, penjiwaan apa? Para bapak, para ibu, paling tidak memang nggih ngapunten. Memang yang pertama zikir niku nek saged paling tidak lisan. Dan para bapak, para ibu, boten usah gelo tingkatan kula kalian panjenengan, boten usah gelo. Mergo kula jenengan zikir niku sik dereng nyambung kalian ati dan pikiran. Boten konek nggih. Lisan, pikiran, ati boten konek. Boten konek nggih. Ngapunten. Boten usah gelo. Tapi niki pakai teori syukur aja. Kita syukuri aja lah. Allah telah menjadikan salah satu di antara anggota badan kita mau berzikir kepada Allah. Meskipun hati tidak ikut berzikir. Meskipun pikiran masih belum bisa konsentrasi. Tapi lisan mau menyebut Allah. Syukuri saja.
Jadi ini kan ada salah seorang salik, murid itu datang kepada gurunya dan dia curhat kepada gurunya, kenapa? Zikirnya niku dereng mlebet teng rasane ati. Apa kata gurunya? Subhanallah. Allah telah memilih sebagian dari anggota tubuhmu itu mau berzikir. Itu disyukuri. Siapa tahu dengan bersyukur itu akhirnya kualitas zikir kita terus bertambah. Makanya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tadi yang saya sebutkan itu di awal, rajulun zakarallaha khalian. Antara lain kepingin konsentrasi, connect, khalian, sunyi, sepi. Bukan hanya tempatnya yang sepi, tapi pikirannya sunyi. Ini tempatnya gampang tang drio, tapi pikirannya belakang atau budi-budi. Nyuwun pangapunten. Makanya teori tentang khalwat niku, khalwat menjauh dari manusia secara fisik gampang, tapi menjauh dari manusia secara psikis, boten mikirin tiyang, boten napa, konsentrasi kepada Allah, wah niku sing berat. Makanya Bapak Ibu antara lain nek sakit rajulun dzakarallaha khaliyan. Tidak ada orang di sekitar kita. Istri kita mungkin juga tidak tahu. Anak kita sudah tidak tahu. Subhanallah. Bapak Ibu, lalu pikiran kita kosongkan. Khaliyah, kosong. Hanya kepada Allah. Ngapunten, kula nyuwun pangapunten, tidak bermaksud apa-apa. Ada sebagian guru, saya tidak bermaksud apa-apa. Ada sebagian guru yang mohon maaf, pandangan matanya diarahkan ke latifatul qalb. Kengken dingkluk. Mengarahkan pandangan mata ke latifatul qalbi. Tang mriki. Lajeng terus diulang-ulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Butuh kok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kadang tuh 100 tapi gak iling blas. Nyuwun pangapunten. Subhanallah, di alon-alon lebokno teng rasane ati. Kan salah satu cara sebagian ulama mengajarkan santri-santrinya berzikir. Termasuk mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa dalam thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Qadiriyah diguni kali. La ilaha illallah. Mengosongkan diri kita dari banyak orang, mengosongkan pikiran kita, lalu konsentrasikan melihat ke sing teng latifatul qalbi, teng jerone ati. Terus dibaca, diulang-ulang. Karena menurut sebagian ulama, miftahul qalbi, kuncinya ati. Ben sakit kebuka, purun zikir ati niku. Miftahul qalb, la ilaha illallah. Wa miftahur ruh yang ada di dalam qalb. Wa miftahur ruh, Allah. Kan enten zikirnya ulama lah. La ilaha illallah. Terus diulang-ulang. Baru kemudian Allah. Okay. Miftahul qalb. Kuncinya hati mungkin kebuka. Kalian la ilaha illallah. Mausnya alon-alon lepok notang rasane ati. Maki subhanallah. Nek cara teng ilmu tauhid itu ada istilah warid. Ada sesuatu yang datang dari Allah. Kita tidak tahu, tiba-tiba kayak katus diiris-iris di dada, menangis sejadi-jadinya. Masya Allah. Nurun yakdifullah fi qalbil mu'min. Ada cahaya Allah yang Allah titiskan dalam hati orang yang beriman kepada Allah. Kayak sing diiris-iris teng mriki. Menangis sejadi-jadinya. Subhanallah. Kenapa? Itu warid namanya. Ada sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar sesekali sampai kados nguteng. Sesekali. Lha pripun gini ku? Zakarallaha khaliyan. Dan rame-rame, tong pentas di syuting didelok yang illallah. Nggih sae boten napa-napa daripada dangdutan kan mending pikiran. Nggih nyuwun pangapunten, daripada dangdutan mending pikiran. Para bapak, para ibu, la ilaha illallah sing sae nggih niku wow. Khaliyan, tempat yang sunyi, pikiran kita kosong,
hanya la ilaha illallah. Masukkan ke dalam hati kita. Miftahul qalb, la ilaha illallah. Wa miftahur ruh, kuncinya ruh itu Allah, Allah, Allah. Alon-alon, ancen alon-alon. Nanti suatu hari mohon maaf datang waridun ilahiyun, sesuatu yang datang dari Allah. Masya Allah, tengdodon katus kebuka jembar alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, jembar teng atine. Orang nangis nggih. Orang nangis sejadi-jadinya tuh kok orang nangis. Nyuwun pangapunten. Itu namanya waridun ilahiyun. Suatu yang datang dari Allah. Nurun yakdzifuhullah. Cahaya yang Allah teteskan dalam hati itu. Kebuka hati itu dengan zikir la ilaha illallah. Tapi memang perlu dilatih kan bukan sekali dua kali. Makanya kadang ada orang itu yang mengikuti zikir nggih thariqan kadang enten ada thariqah Naqsyabandiyah dan thariqah Syadziliyah. Ini sebetulnya hanya untuk melatih zikir, membiasakan zikir pagi hari, sore hari. Napa wale amaliyahnya harus sholat tepat waktu. Kan nggih. Dalam satu thariqah itu sholatnya harus tepat waktu. Kemudian setiap hari harus maus Quran, lalu setiap pagi ada zikirnya, sore ada zikirnya, lalu ada wajib silaturahim. Enten amaliyahnya seperti itu. Jadi sebetulnya thariqah, jalan menuju Allah itu para bapak, para ibu, perlu ada orang yang memang bisa membimbing kita agar tidak datang guru yang luar biasa. Bagi kita adalah setan. Nauzubillahi min dzalik. Wis ngaku wis tutuk mbut tutuk endi nyuwun pangapunten. Mergo gurune setan. Nauzubillahi min dzalik. Nggih, muga-muga manfaat dan terus kita latih insyaallah miftahul qalb, kuncinya hati itu. Kita buka la ilaha illallah. Mungkin manfaat lan sarangan hidayat Allah Subhanahu wa taala sampun manjing nggih. Sampun syurup, muga-muga sarangan kalian hidayat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita akhiri kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.